saudara kita. Orang mana, Bu? Surabaya. Surabaya. Orang Surabaya tinggal di Kanada. Dokyusei ya, Sensei. Watashi no dokyusei. Dokyusei desu ka? Hai, genki desu ka, imaka? Hai, genki desu yo. Dibuka Bu Agustina, dibuka kameranya biar kelihatan. Aduh, malu-malu ini dibuka. Iya, dibuka aja Bu. Buka. Kita ketemu kangen. Hai, genki desu ka? Hai, Hai. Hai, genki desu. Genki desu. Nonton ni uresi desu ne. Kata, hai. Hai. Oke, sebentar ya, di tempat saya masih ada azan ya. Kita break sejenak. Mohon izin break sejenak. Nah, kita kembali lagi di sini. Oke. MGMP kali ini ada beberapa acara yang akan kita lalui, yaitu salah satunya kita akan mendengarkan sharing-sharing atau cerita pengalaman dari Ibu Hikmah di Jepang. Sekarang lagi sibuk apa gitu ya di Jepang, orang Jepangnya seperti apa sekarang, apakah ada perbedaan ketika sebelum COVID ini melanda kesibukannya, apakah tetap seperti kebiasaan seperti biasanya pada saat merayakan Oshogatsu gitu ya. Nanti kita tanya-tanya dengan Ibu Hikmah. Kemudian setelah itu kita akan mendengarkan pengimbasan dari Bu Selvi tentang best practice yang sudah dilakukan beberapa minggu yang lalu di Jakarta. Ya, kemudian oleh-olehnya seperti apa nanti bisa ditanyakan ke Bu Selvi. Kemudian untuk yang terakhir nanti kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari MGMP, maksud saya Bungkasai ya, panitia Bungkasai MGMP Jatim 2021 dari Bu Erma atau Erma Sensei. Begitu. Jadi mohon tetap di sini, jangan ditinggal-tinggal, nanti kehilangan informasi berharga ya. Kemudian jangan lupa nanti di tengah-tengah acara ya, kami mohon untuk mengisi presentasi.
Dan sekaligus ada angket yang harus diisi. Mengisi Mas gitu ya. Jangan lupa untuk mengisi presentasi dan angket yang sudah dibagikan di bagian chat ya, di chat room di situ. Oke, untuk kita langsung saja ya. Sudah waktunya masuk ke sekarang sesi Benkyokai ya. Kita sekarang belajar Benkyokai dengan tema tentang bungka, dengan narasumber Ibu Hikmah Balbet. Iya benar ngomongnya. Iya benar. Salah. Benar. Silakan Ibu Hikmah, waktu dan tempat monggo. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore kalau di Jepang, kalau di Indonesia sekarang jam 3 sore ya? Sekarang jam 3 sore. Ya. Jam 3 sore. Karena jam berapa, Bu? Jam 5. Oh, jam 5. Ya, beda. Jam berapa, Bu? Kenapa? Maghribnya jam berapa? Tadi jam 4.40. Maghrib? Kalau musim dingin loh ya. Oh, berarti udah maghrib sekarang? Tergantung musim, iya. Berarti sudah maghrib ya? Sudah. Nanti isanya jam 6. Oh, isa jam 6? Kalau musim dingin. Kalau musim dingin, ya. Nah, maksudnya takutnya nanti kita bentrok dengan jadwal sholat di sana waktunya. Oh, nggak apa-apa. Nah, coba bisa. Hai. Monggo silakan Bu Hikmah. Ya, terus diperkenalkan dulu kan nggak semuanya kenal dengan Bu Hikmah. Oh ya? Loh, hanya moderator yang memperkenalkan saya. Sedikit saya belum tahu banyak. Ya, nama saya Hikmah Balbet, asal dari Surabaya, pernah belajar di UNESA jurusan bahasa Jepang. Sekarang tinggal di kota Kanazawa di prefektur Ishikawa karena nikah dengan orang Jepang yang saya temui di Surabaya dulu. Ya. Angkatan berapa? Angkatan 94 ya. 94? Oh, 94. 94 itu satu angkatan sama Ana Sensei. Pak Amri bukan ya? Iya benar, satu angkatan. Pak Amri, Pak Didi? Sama, iya. Hai. Ya. Terus sekarang, ya kalau di Jepang saat ini COVID. Berapa lama di Jepangnya? Di Jepang 20 tahun sih. Wah, putranya gimana putranya? Putra, anak 3. 2 cewek, 1 cowok. Nggak ada foto-foto gitu, Bu? Ada sih. Ada anaknya juga di kamar lain itu. Iya. Mungkin ada yang perlu di-share screen di sini mungkin? Ya, sekarang kalau ya sama sih di Jepang tahun barunya juga 1 Januari ya. Jadi kan sekarang saya menjelaskan tentang tahun baru di Jepang gitu ceritanya. Apa aja? Tahun baru di Jepang ya. Kalau sekarang ya ada macam-macam. Tapi kalau sekarang itu di Jepang itu masih hiasan di rumahnya itu masih belum hiasan tahun baru. Jadi hiasan bagaimana dong di Jepang sekarang di rumahnya? Aduh, kok enggak bisa? Bisa, Bu. Hah? Hiasan. Saya mau nge-share gambar. Sekarang sih kalau di Jepang ya memang di supermarket sudah ada yang hiasan-hiasan Natal dan apa? Itu tuh. Ya, kelihatan. Tapi kelihatan apa enggak? Kelihatan. Tapi ini, sekarang tuh masih hiasan Natal. Ini rumahnya Ibu ya? Bukan. Tinggal. Ini rumahnya orang. Saya rumahnya orang. Ada hiasan Natalnya. Suka. Hai. Iya. Sekarang masih ini ya, masih rumahnya Natal ya.
Belum ke Ramai. Oshogatsu ya? Belum mau ke Ya. Oshogatsu. Nah, terus kalau udah tanggal 25, ya hiasan tahun baru sih sudah ada di supermarket. Tapi kalau tanggal 25, itu langsung berubah hiasannya. Mulailah menyambut tahun baru. Ya kalau tahun baru, samalah kayak kita kalau mau nyambut apa ya, Lebaran ya kalau di orang Islam tuh. Jadi bersih-bersih. Bersih-bersih osoji. Nah, terus setelah osoji, nanti di akhir tahun yang dipasang itu gambar, ya kalau sensei bahasa Jepang udah tahu semua ya harusnya ya. Iki, kadomatsu. Kadomatsu. Ini di depan pintu rumah. Oh. Ini untuk hiasan Oshogatsu ya? Oshogatsu kalau ini, untuk tahun baru. Nah, terus ini di depannya ya. Nah, kalau tadi kan ada hiasan yang buat Natal itu, ya, untuk hiasan tahun baru ada juga yang dipasang di pintu rumahnya. Seperti ini. Nawa shimenawa. Nah, ini untuk menyambut. Nah, ini hiasan-hiasan tahun baru. Setelah itu di pintu masuk itu yang tengah itu apa, jeruk ta? Jeruk. Karena kan musim dingin, musim jeruk. Iya. Jeruk sungguhan ya? Ada yang jeruk sungguhan, ada yang jeruk palsu. Iya. Nah, terus untuk yang di dalam rumahnya itu di gengkang itu ditaruh yang namanya kangami mochi. Mochi ya? Mochi ya, kangami mochi. Mana? Oh iya. Nah, ini biasanya kalau di daerah lain putih-putih seperti ini. Kalau di daerah lain. Tapi kalau di Kanazawa ada lagi. Cirinya beda. Entah karena mereka senang Indonesia atau bagaimana. Merah dan putih. Oh, dikombinasi ya. Kangami mochinya merah dan putih. Ini hanya ada di Kanazawa kalau yang kayak gini. Maksudnya yang kangami mochinya merah putih. Terlepas dari hiasan yang atasnya ada atau enggak. Oh, itu enggak wajib ya? Enggak wajib. Yang atasnya itu apa sih itu? Batang yang atas, apa itu? Oh, ini kaki apa kesemek yang sudah dikeringkan. Jadi manisan kesemek. Manisan kesemek. Ditusuk-tusuk gitu kayak sate gitu ya. Terus yang di gitu. Apa? Yang di atasnya itu jeruk. Itu ada artinya enggak sih? Artinya apa gitu? Artinya ya kalau semua sebenarnya hiasan-hiasan yang tadi saya sebutkan semua itu untuk ya menyambut, mereka kan kepercayaannya kalau Tuhannya datang saat tahun baru. Tuh dewanya datang. Karena itu harus rumah itu dibersihkan untuk semuanya. Dan kangami mochi dan hiasan-hiasan itu dipasang untuk sementara. Tapi itu kan kalau untuk menyambut tahun baru. Nah, di akhir malam tahun baru pasti semua udah tahu kan ya. Tanggal 31 Desember makan toshikoshi soba ya. Toshikoshi soba. Toshikoshi soba. Kayak gini. Kelihatan. Bedanya apa dengan soba yang biasa? Sebenarnya nggak ada, cuma dimakan tanggal 31. Enggak mungkin ada apa rasanya beda gitu kan? Enggak. Ada mochinya di dalam kah gitu? Enggak, bahkan sekarang itu kalau dulu kan toshikoshi soba nggak ada yang instan. Sekarang itu ada yang instan. Oh gitu, bisa bikin sendiri ya? Bisa bikin sendiri, dan kadang kalau orangnya sibuk, misalnya tanggal 31-nya sibuk, dia akan makan sebelumnya. Iya. Ya, maksudnya kan toshikoshi untuk melewati tahun itu. Sobat terakhir. Gitu. Itu memang khusus ada labelnya toshikoshi soba gitu ya? Kalau
ya sih kalau akhir-akhir tahun ke supermarket ada. Kalau Ah, biasa-biasa ada. oh, Biasalah. musiman berarti ini ya, produk musiman. Ya, kalau Hmm, Toshiko Shisobe cuma ada akhir tahun gitu. hai hai. Nah, tuh rasanya ya soba. Oh, itu ada martabaknya ya? Oh ini gorengan. Kalau di Indonesia Oh, kayak goreng. bakwan. Nah, kalau di sini kan namanya apa? Kaki ya. Age, age bono. Age. Angin penuh daisuki. Biasanya orang Indonesia kalau ditanyain suka makanan apa di makanan Jepang apa, Heeh. pasti ngomongnya tempura. Ya, soalnya kan Tempura. gorengan. Saya bilang. Iya, iya. Oh, itu sudah ada di dalam cupnya itu ya Yang tadi gorengannya. itu udah ada di dalam cupnya itu. Oh, iya, iya. Tuh. Hai. Nah, terus kalau makanan tahun baru kan ada yang namanya osechi ryori. Ya itu karena dulu toko-toko itu tutup semua kan, tanggal 1, 2, 3 Januari tutup semua. Tapi sekarang enggak. Buka ya. Enggak tutup. Ada juga toko yang buka tanggal 1 Januari. Oh. Jadi enggak ada tutup. Buka sampai tanggal 31 Desember, terus langsung Januari ya 1 Januari ya buka. Tapi akhir-akhir ini ada semacam perubahan. Jadi banyak toko yang mulai buka tanggal 2. Gitu loh. Oh, Karena lebih hari. Biasanya Kombini kan juga buka ya, kombini? Kombini buka seperti biasa kombini. Kombini nggak tutup. Kombini juga nggak ada kan ada masa perpendekan jam bukanya itu nggak ada kalau kombini. Toko-toko lain ada. Kalau misalnya tanggal 31 Desember tutup jam 6 sore gitu. Kombini buka 24 jam sepanjang tahun. Nah, dulu itu ya osechi ryori memang diperlukan karena tokonya semua tutup, nggak ada yang buka. Jadi perlu gitu untuk osechi ryori. Tapi akhir-akhir ini, apakah orang-orang juga makan osechi ryori? Masih makan, tapi nggak seperti dulu ya. Ada yang malah sudah makan kare di tanggal 1 Januari. Halo? Kedengeran? Halo. Kedengeran nggak? Kedengeran. Nah, ini osechi ryori nih. Kayak gini, ini harganya yang foto pertama tadi berapa? 13.000 ya? Oh. 13.000 yen. Itu untuk berapa porsi itu? Untuk segini? Iya. Ini berapa porsi? 3 orang 3 mungkin. orang. Hitungannya 3 orang. Iya, 3 orang. Semacam ya. 3 orang dengan 38 jenis masakan. Terus di sini disebutkan tidak menggunakan bahan-bahan yang dari Cina. So desu ka? Ushio. Orang Chukoku-san sei. Chukoku-san Sensei Genshio. Ya biasa itu orang Jepang. Kenapa gitu, Bu? Kenapa gitu? Kalau barang-barang lain, misalnya baju memang baju di Jepang kan banyak yang dari Cina. Tapi sayur juga ada kok yang dari Cina, ada banyak. Tapi orang Jepang itu punya kepercayaan kalau sayur yang buatan Jepang itu lebih baik daripada sayur buatan Cina. Oh ya. Ya entah itu sayur, entah itu apa gitu. Makanan loh ya, menurut mereka itu. Tuh. Oke. Nah, itu nggak ada nasinya ya, Bu ya? Nah, kenapa nggak ada nasinya? Karena mereka makan mochi kalau tahun baru. Oh, gitu ya. Ini mochi, ini namanya ozoni. Ozoni. Iya. Mochinya ada kuahnya. Iya, kuahnya, terus di atasnya itu ada daun yang namanya mitsuba. Ini paling simple. Ini Kanazawa begini, kalau Kanazawa. Mochinya itu bikin sendiri atau ada yang instan gitu? Oh enggak, sekarang sudah tinggal mochi, ada yang sudah langsung bisa dibakar gitu. Oh, dibakar.
dibakar. Dibakar atau direbus langsung dimasukkan kuah itu juga bisa, tergantung kesukaannya yang mana. Tuh. Ya, ya. Jadi pakai makan mochi sama oseci ya. Oseci itu tadi. Tuh. Oke. Nah, kalau daerah ibu mertua saya itu kan dari Niigata. Niigata. Itu kalau tahun baru mereka makannya pakai mochi, tapi isinya banyak. Mochi isinya banyak. Kalau tadi Kanazawa kan simple. Kanazawa kan simple sekali. Iya. Kalau Niigata itu nih kayak gini. Namanya sup nope. gitu ya? Iya, sup terus ada macam-macam ini. Oh, gitu ya. Apa ya? Gudagusang, isinya banyak kalau katanya orang. Gudagusang. Sop lah. Tapi rasanya rasa Jepang. Maksudnya jangan dikira nanti sop dengan rasa kaldu ayam dan sapi. Iya. Lontong. Iya. Di Indonesia Lebaran kan lontong, opor gitu ya. Biasanya orang-orang Indonesia di sini juga sayur. bikin lapar. Itu. Nah, sama juga ini kartu tahun baru ya, Nenggajo. Kalau di Indonesia masih ada nggak budaya kirim-kiriman kartu? Amari. Amarinya udah amari beneran ya? Maksudnya udah jarang banget ya? Kalau saya sih belum menemukan ya. Nggak ada nih. Nggak ada. Mungkin yang lain mungkin ya. Kalau saya nggak pernah. Ngirim-ngirim itu udah lama udah nggak pernah dilakukan. Oh gitu. Iya. Paling ya dari medsos itu sekarang. Medsos. Iya, di Jepang juga sebenarnya kirim-kiriman kartu tahun baru itu sudah banyak berkurang. Ini yang resmi ya, maksudnya yang kalau untuk kantor-kantor apa hubungan kerja kartunya seperti ini. Tahun depan kan sionya sapi ya. Sapi kerbau. Sapi kerbau, sio kerbau ya. Tuh, tapi ada yang lebih kasual. Kalau misalnya, nih seperti ini. Lucu nih. Ini yang lebih kasual. Kalau tadi kan yang lebih formal. Jadi kalau untuk hubungan kerja kantor pakai yang setipe yang seperti tadi. Kalau ini ya untuk hubungan teman gitu. Memang sudah jauh berkurang dibanding dulu, tapi masih ada. Masih ada. Kan anak-anak muda, maksudnya anak-anak saya dulu waktu masih SMP juga. Sebentar. Jadi masih ada seperti kirim-kiriman ini, tapi semakin lama memang semakin berkurang sih. Dan ada nomor undian ya biasanya di kartu posnya itu. Nanti ada ya yang kurang beruntung, ada yang dapat perangko. Yang beruntung ada yang dapat uang. Dulu ada yang dapat hadiahnya itu TV atau liburan kemana. Sekarang itu uang 10.000 yen ya. Untuk berapa orang begitu. Mungkin kartu kantor pos Indonesia bisa mencoba untuk lebih mengaktifkan. Iya, kurang populer. Kurang populer. Apakah perlu saya kirim kartu ke Indonesia Happy New Year gitu? Boleh kirim ke saya aja, Bu. Boleh, ya nanti minta alamatnya ya. Oh, siap. Oke.
Itu yang untuk, nah terus kan untuk hiasan-hiasan yang tadi sudah saya sebutkan itu dihias, dibiarkan sampai kira-kira pertengahan Januari. Nah, saat membuang hiasan-hiasan tadi itu, masih ingat kan ya, yang dipasang di depan rumah yang semacam ini, Shimenawa atau Kadomatsu, atau juga kartu pos yang diterima, itu tidak bisa. Kalau kartu pos sih biasanya disimpan ya untuk setahun gitu ya. Itu nggak bisa dibuang di sampah biasa. Oh, gitu. Harus dibawa ke kuil. Jadi nanti ada pengumumannya dari kuil. Ada hari yang bisa membakar semua itu. Ini proses pembakaran. Dibakar ya? Dibakar. Ini namanya proses apa? Tradisi Sagicho. Sagicho. Pasti ada saat pertengahan Januari dan juga ada kadang-kadang di bulan-bulan lain. Untuk membuang boneka itu juga di sini ada yang berpendapat tidak boleh dibuang di sampah biasa, jadi harus dibawa ke kuil, dibuang dengan cara dibakar. Untuk boneka-boneka itu. Sama. Maksudnya boneka biasa loh ya, maksudnya kayak boneka Doraemon dan semuanya itu. Tapi ada juga yang buang di sampah biasa. Tapi kalau hiasan-hiasan tahun baru sampai sekarang belum pernah lihat ya ada orang buang di sampah biasa. Oh gitu. Ya. Nanti harus dikirim ke kuil dulu ya? Iya, jadi harus jalan ke kuil. Kalau ada pertanyaan, ini kalau ini Kamidana ya. Tadi lupa saya. Kamidana. Kamidana itu termasuk juga yang dibersihkan gitu. Ini ada pertanyaan, untuk membakar hiasan tahun baru ini batas waktunya sampai bulan apa ya, Bu? Bulan Januari ya? Januari, pertengahan Januari. Ini sudah mulai bisa sesi tanya jawab kah, Bu? Oh, boleh, silahkan. Iya. Atau ada yang mau sharing-sharingkan lagi, diceritakan. Sekarang suhunya berapa di Kanazawa? Sekarang berapa di Kanazawa? Hari ini berapa? Saya tanya suami saya dulu, dia baru dari luar. Berapa hari ini di Kanazawa? 4. Tahu. Kanazawa berapa hari ini? Suhu? Oh, 2. Maaf. Kayak bahasa Indonesia gitu ya, tanyanya itu bahasa Indonesia. Iya. Sayang, ini sensei tachi, anata kochi ni kite. Halo, ibu-ibu Sensei Gata, monggo lo ya kalau mau tanya atau ini ada suami saya. Duduk sini loh. Silakan ya, silakan ungkapkan mau nanya apa, mumpung ada apa? Gus Suci nonton Gus Suci bahasa Indonesia. Matsu namanya. Namanya Matsui. Matsui. Kocik Indonesia語ができますか？はい、できますよ。インドネシア語ができますか？はい、できますよ。できます。できますよ。インドネシアにで、はい。Mohon dibuka, Bu, yang mau bertanya silakan supaya kenal wajahnya, tolong dibuka kameranya ya. Iya, lupa. どのぐらいインドネシアに住んでいましたか？その前にどのぐらいインドネシアに住んでいましたか？ Pernah インドネシアに住んでいる。 setahun. ああ、そうか。仕事？仕事？ Enggak, volunteer. Volunteer. Volantia. Volantia. ちょっと椅子持ってきて。ボランティアです。 Volantia des. ボランティア。はい。
Yang lain monggo. Ayo, Pakai bahasa Jepangnya juga nggak apa-apa loh, mumpung ada ini orang Jepangnya monggo. nggak Nihongo sekalian ini ya. あ、そっか。そうね。 Nggak ada kaitannya dengan budaya, boleh nggak tanyanya? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Boleh. Todong. Bu siapa, Bu? Kenalkan diri, Bu. Ibu dari mana? Bu Siti gitu? Mukaroma. Saya Bu dari Siti SMA tuh, Negeri kok 2 nggak ada namanya? Saya Bu Siti namanya Iya. ini nggak nggak ada bisa, namanya, Bu. wajahnya nggak kelihatan ya, Bu? Nggak bisa kelihatan. Iya, ini kameranya rusak paling. Ya belum tak install kali. Itu saya sebenarnya pernah kenalan sama ibu ini pernah ya, tapi dunia maya. Iya, saya tahu kok Saya- namanya. Iya, saya pernah dari mana ya? Dikenalkan. Oh, kalau mau nanya-nanya sama ini aja gitu. Saya mau tanya tentang pendidikan kalau nggak salah, pendidikan Jepang ya. Tanya sempat nanya-nanya banyak. Lewat dunia maya. Terus, ya. Karena pendidikan Jepang. Iya. Tanya anaknya aja, Bu. Anaknya sekarang kelas berapa gitu? Sekarang kelas 3 Iya, SMA. enggak. Iya. Kelas 3 SMA. Iya. Kelas 3. Boleh diceritakan pendidikan di sana selama pandemi? Oh, selama Misalnya mungkin beda pandemi. dengan di Indonesia. Iya. Kan kok corona Berjalan lancar seperti Berapa sebelumnya. lama ya libur kan ya? sebulan libur. Sebulan ya? Pernah libur sebulan. Awal ada corona itu yang bulan apa itu libur? Bulan Mei libur ya. Akhir April sampai akhir Mei ya libur, dan mulai masuk full itu bulan Juni. Juni udah masuk full ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang untuk masuk full. Masuk full. Pakai protokoler kesehatan gitu. Tapi Ya masker pakai awal-awal nggak ada, awal masuk nggak ada ini ya, nggak ada eskul ya. Tapi itu cuma sebentaran aja, nggak ada eskulnya. Habis itu ada kok seperti biasa. Pakai masker gitu ya? Biasa ya. Nggak ada. Memang ada periksaan. Terus ini ada apa? Setiap pagi harus ukur suhu badan sebelum pergi ke sekolah itu. Ya. Terus tulis. Diukurnya di sekolah apa di rumah? Di rumah ya. Di rumah. Kalau di sini di sekolah. Gitu ya. Perasaan habis dari itu terus biasa-biasa saja ya. Selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada lagi. Kenapa? Pengurangan jam pelajaran. Kalau Enggak di ya. Indonesia kan pengurangan jam pelajaran. Jam Enggak ya. Enggak. Belajarnya Kalau juga di sini paling awal aja mungkin masuk awal Juni 2 minggu saat itu ada pengurangan jam pelajaran. Tapi habis itu seperti biasa kok. malah tambah-tambahan. Iya, malah karena ada libur 1 bulan. Jadi sekarang itu ada penambahan jam pelajaran untuk mengganti yang 1 bulan itu. Jadi ada sampai maksudnya Sabtu masuk gitu. Sekarang libur, Bu ya? Sekarang libur. Maksudnya libur? Libur musim Minggu. dingin. Belum. Belum libur musim dingin? Belum. Oh, kapan liburnya? Kapan libur? Minggu depan masih. Minggu depan sampai tanggal berapa sekolah? Minggu depan masih ke sekolah kok. Kalau SMP 25 terakhir. Ya, iya. Biasanya kan enggak sampai segitu. 25, tanggal 25 terakhir pergi ke sekolah untuk tahun ini. Tanggal 25. Oh. Terus masuk lagi, Sof, kau masuk lagi kapan, Sof? Tanggal 5. Tanggal 5 Januari. Nah, dipercepat ya. 5 Januari. Hari. Itu bukan libur musim dingin. Libur akhir semester. Ya, libur musim dingin sekalian libur akhir semester sih. Oh, gitu. Salju udah turun belum, Bu Iqmah? Sudah. Sudah. Gimana? Udah turun?
Kalau dari sini kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Malam ya? Malam ya? Iki nggak kelihatan. Iya, nah Apa ini. perlu keluar rumah? Gelap soalnya masih Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Iya, nah. Salju udah turun 1 hari ini, salju terus kok. Sudah. Saya kemarin ke situ, yang terakhir ke situ nggak turun-turun, itu bulan Januari. Iya, tahun lalu itu emang paling sedikitnya salju sih. Maksudnya musim lalu loh ya. Musim Iya, dingin. Januari tahun ini. Nggak turun-turun, ditungguin. Harusnya sudah turun itu. Iya, sekarang udah turun ya, Desember gitu udah turun ya. Turun. Ah, tanda desa. Minakata des. Yang lainnya, moga silakan ditanyakan. Ada yang mau ini Bu, siapa tadi Bu? Bu Agustina. Bu Agustina. Bu Agustina. Oh, mungkin Bu Agustina. mana Bu Agustina ini? Hai, Genki desu ka, Hikmah-chan. Genki. Watashi oboemasu ka. Nani? Ini mau tanya ini, kalau di tempat kami kan Januari masih belum bisa tatap muka, jadi ada isu gini loh ya. Karena di Indonesia itu kan ada vaksin ya, jadi anak-anak sebelum kembali ke sekolah, karena sekolah saya itu kan taruna, jadi berasrama, jadi beda sama sekolah yang reguler lainnya, jadi mereka harus di swab dan lain sebagainya. Terus apalagi ada isu-isu vaksin itu, akhirnya tatap mukanya kayaknya ditunda. Nah, ini kalau di Jepang itu apa ya, juga ada vaksin semacam itu ya, Hikmaksang? Ya katanya kan ada, maksudnya, tapi belum ada yang pernah divaksin kan? Kan baru jadi. Karena itu kan masih pro dan kontra. Masih pro dan kontra. Nah. Terus? Iya, maksudnya kalau di Jepang apa juga pakai vaksin gitu, semacam itu. Maksudnya kalau nggak vaksin nggak sekolah? Kayak gitu. Ada nggak isu-isu kayak gitu? Enggak lah, sekarang kan sudah sekolah tanpa vaksin. Oh, nggak masalahnya kalau di Jepang kan penduduknya mungkin sedikit ya, nggak kayak di Indonesia ya. Contoh Taiheng desu ne. Iya sih, ya tapi loh, maksudnya kalau untuk kota-kota besar juga ini kok yang kena corona setiap harinya adalah lumayan. Ya walaupun nggak sebanyak Indonesia ya. Ya Indonesia kan terus bertambah, apalagi di Kediri itu kan sekarang merah, habis oranye merah lagi gitu. Itu karena apa bertambah? Karena semua keluar bebas kan? Iya, habis pilkada ya, habis pilkada. Ya, di Jepang itu apa ya, awalnya ya, kayak misalnya Kanazawa itu sempat jadi kayak kota mati pertokoan-pertokoannya. Ya sekarang pun kalau dibilang ramai sekali juga enggak. Tuh. Iya. Tuh, ya terus enggak, ya orang sudah mulai bosan sebenarnya. Kalau dibanding beberapa bulan yang lalu, orang sudah mulai keluar sih di Jepang itu. Apalagi pemerintah, karena untuk menjaga perekonomian, pemerintah itu mengadakan program Go To Campaign. Apa itu? Maksudnya, orang diminta untuk bepergian. Nanti dikasih diskon. Wow. Itu loh. Malah disuruh pergi. Hah? Malah disuruh pergi ya? Malah disuruh pergi. Jadi enaknya kita disuruh di rumah aja, di sini di rumah aja. Ya, karena kan kalau nggak gitu kan perekonomiannya Taiheng kolaps gitu loh. Jadi orang disuruh pergi. Tapi karena dengan bepergian itu awalnya yang dikasih izin bepergian itu selain Tokyo, karena Tokyo itu zona merah gitu loh. Tapi setelah beberapa saat Tokyo diizinkan juga. Jadi penduduk Tokyo bisa pergi kemana-mana. Nah, dengan
Go to campaign ya orang-orang pada pergi semua. Jadi Kanazawa yang awalnya sempat sepi, Shinkansen yang kosong, sekarang Shinkansennya ya penuh, kereta penuh gitu loh. Shinkansen dari Tokyo ke Kanazawa itu penuh gitu. Nah, terus ya karena tapi ada berita terkena COVID itu bertambah. Ya. Ya akhirnya ada orang yang menyalahkan program Go to campaign ya, masa orang disuruh bepergian gitu. Nah, akhirnya di stop program itu. Tapi saat di stop ya ada orang yang kontra lah kalau itu di stop, itu kan berarti mematikan perekonomian gitu loh. Sedangkan orang-orang yang misalnya pihak hotel kan nggak ada yang nginep. Dengan program GoTo itu hotel jadi penuh lagi sih. Tapi karena sekarang di stop, hotel jadi turun lagi. Akhirnya orang-orang yang kerja part time di hotel dan semuanya itu jadi nggak ada kerjaan gitu. Apa namanya tadi? GoTo campaign namanya. GoTo campaign. Bisa diketikkan di situ, Bu. Tapi ini ya Hikmah Sang, kalau di Jepang itu bantuannya tiap penduduk dikasih bantuan ya. Bener nggak? Siapa ngomong? Bantuannya sing wake piro ngono. Sojane desu ka? Go to campaign. Bantuan mungkin gini. bantuannya itu ada satu kali. Itu waktu bulan apa itu, jadi satu orang dapat 100.000 yen. Lumayan lah ya. Ya alhamdulillah. Cuman anehnya kalau di Indonesia ini semuanya buka, hotel apa buka, cuman pendidikan aja yang ditutup. Lah itu loh disayangkan kan begitu lah. Anak-anak yang jadi korban pendidikannya itu loh. Di Indonesia tuh gitu. Kalau masalah market sepi misalnya, orang cari uang kan nggak dapat hari ini, besok kan pasti dapat. Tapi kalau anak sekolah kan kasihan karena mereka masih ingin mau kemana, besoknya sekolah apa, mau jadi apa kan akhirnya rusak semua itu impian anak-anak. Itu yang kasihan kan anak-anaknya. Itu mungkin perbedaannya itu ya. Kan di sini buka kok. Ya. Tapi sempat ada toko-toko yang tutup juga ada, sampai sekarang juga ada ya toko yang tutup ya karena dia nggak mau, misalnya mungkin khawatir dapat penyakit dari orang yang datang gitu loh. Jadi dia lebih menutupi. Suka. Baik, wakarimashita. Iro-iro arigatou gozaimashita. Tapi sekolah memang dari awal udah buka sih. Nah, itu bedanya mungkin ya. Kalau di Indonesia malah pendidikannya yang di online, dipaksakan untuk daring gitu lah. Dipaksakan untuk daring. Padahal menurut saya Indonesia kalau daring agak susah ya. Karena iya, ini anak-anak itu kalau kita jujur, mereka nilai tugasnya zong. Nggak ada. Padahal sudah dapat bantuan pulsa. Kan ya seperti itu kalau orang anak-anak kita, ya kan. Efeknya itu. Untuk masa tahun baru nggak ada. Oh gitu. Itu gimana caranya mendapatkan fasilitas GoTo campaign itu harus? GoTo campaign harus melalui ini sih, agen travel perjalanan. Oh gitu. Pakai aplikasi atau apa gitu nggak? Ya kalau ini bilang enggak sih, bilang ke orangnya itu. Beli yang GoTo campaign gitu nanti dapat tiket spesial gitu ya. Sebelum itu kan bisa kemana aja di Jepang ya. Sebelum itu ada untuk penduduk lokal. Jadi misalnya saya kan prefektur Ishikawa.
Jadi khusus untuk penduduk Ishikawa yang mau pergi di mana masih di dalam area Ishikawa itu ada juga kayak diskonan gitu. Itu bulan Juli itu. Semua transportasi, bis tidak. Ya hotel, ya apa. Jadi hotel yang mahal jadi murah banget karena dapat diskonan itu. Ah, suka. Ya menstimulus ekonomi. Di sini nggak ada ya kayak gitu ya. Coba ada. Soalnya perasaan orang Indonesia sudah kemana-mana tanpa itu menurut saya loh. Enggak juga. Enggak ada diskon hotel ada kok, ada sama sih, sama ada. Apa nih? Sendiri-sendiri tapi Ya syukur hari Mas Desyo. Weekend kan biasanya malam minggu tuh banyak diskon hotel-hotel, sama di Kediri ada juga sih. Cuman ya itu kan kadang-kadang lucu ya Indonesia itu ada obyaan apa kayak Satpol PP gitu lah. Kira orang takut sendiri. Nah kalau di Jepang kan enggak usah diobyek-obyek pakai masker ya, Masang. Mereka sudah kesadaran kan. Kalau kita yang tinggal di kampung kan susah ya. Harus ya orang sama Jepang kan pada babinsa. dasarnya ya pakai masker ya. Maksudnya bukan karena ada COVID gitu loh ya. Iya, tahu. Kan sudah memang senang pakai masker. Apalagi kalau musim dingin kan musim influenza di Jepang. Ya. Tapi ya nggak semua orang juga sih maksudnya senang pakai masker awalnya. Nah, kalau di supermarket ada kok kalau mau masuk pertokoan itu ada pasang masker. Tuh. Terus apa cairan alkohol itu untuk nyemprot tangannya, disinfektan. Kalau di Indonesia sama ya. Ada nggak teguran kalau nggak pakai masker? Ya nggak boleh kalau masuk tempat umum. Kalau sekedar mengingatkan, Luza, Sensei, jika dajobu desu ka? Jika dajobu desu ka? Yongtung. Atau desu? Atau yongtung. Arigatou gozaimashita, iroiro. Arigatou gozaimashita. Monggo. Di-explore lagi. Mumpung lagi. Jauh dari Bu Hikmah sudah mau menyempatkan diri. Daijoubu desu ka? Daijoubu desu ka? Minasang wa. Minasang, jangan diem ya. Monggo bahasa Jepangnya dilatihkan. Ngomong pakai bahasa Jepang juga nanti pasti dijawab bahasa Jepang. Ya enggak apa-apa kalau mau saya ngomong pakai bahasa Jepang ya enggak apa-apa. Dozo. Ayo Lara, ngomong Lara, jangan di mute. Ya Allah. Minasang, dozo, enryonaku, dozo. Sonado arimashita. Bentar, ini harus mengerahkan vokator ini. Bu Erma, mana ya Bu Erma? Bu Devi. Ini kayak ini muridnya nek dikongkon ngomong ya menengai kok ingin iki Bu ya. Ini berdoa sesene gini anak kok narasumber ngene tambah meneng. Monggo Bu Sylvia mungkin, Bu Sylvia. Hikmah Sang ya, Mbak Hikmah ya, Hikmah Sang. Iya. Ya ini ya, watashi wa Erma desu. Karakimashita. Ya, mas. Oh iya, Mbak Hikmah, maaf ya, ini Gosujingnya ini Muslim desu ka? Hai. Oh, alhamdulillah, berarti satu kazoku semuanya Muslim ya. Berarti tidak mengikuti tata cara Osogatsu? Enggak. Enggak. Maksudnya yang hias-hias itu enggak. Nah, mertua bagaimana? Ya kalau mertua saya itu ikut, tapi enggak ke kuil ya. Mereka itu kan kalau Oshogatsu biasanya kan ke kuil. Tuh. Tapi kalau mertua saya karena memang bukan tipe orang yang percaya, sebenarnya mertua saya itu bukan tipe orang yang percaya Tuhan ya. Maksudnya benar-benar nggak percaya, jadi nggak suka ke kuil, nggak ke kuil. Oh iya, berarti tidak wajib harus ke kuil ya, berarti ya? Tidak ya, karena sebenarnya maksudnya orang Kristen Jepang sendiri kan juga nggak ke kuil ya. Kan ada orang Jepang yang Kristen tuh.
Nasrani, mereka juga nggak ke kuil kan. Di Kanazawa sendiri untuk yang orang Muslim banyak atau bagaimana, Hikmah-san? Banyak kalau Ada perkumpulan mungkin ketika hari raya atau apa gitu? ada itu karena ada Universitas Kanazawa di sini dan itu ada pelajar asing yang banyak ya dari pelajar asing itu. Kalau yang orang menetapnya sendiri masih sedikit ya. Untuk Muslimnya itu. Tapi sebagai minoritas di sana, daijoubu desu yo ne? Daijoubu ya. Oh ya, tadi maaf ya, ini mumpung saya belum lupa ngomongin masker. Kalau di sini ada pertukuan biasanya ada pasangan gini loh. Ada maksudnya kalau mau masuk toko harap pasang masker gitu. Maskuna cakuyo. Ada pembagian masker gratis gitu tau, Mbak, di sana? Ada. Ada. Abe no masku. Hah? Nani? Nano masku? Tabe. Abe. Kan Perdana Menterinya namanya Abe. Oh, Abe. Abis itu. Sekarang udah ganti sih. Ya. Itu ada pembagian masker. Dibilang Abe no masuku. Masukunya beda kah, Mbak, dengan yang di Indonesia? Maskernya? Ya. Yang dibagikan dari pemerintah itu masker kain. Oh. Kali pakai, bukan? Dia kan kalau kain kan bisa dicuci. Oh iya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi kah? Jamnya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Maaf Hikmah. kalau ada kekurangan semuanya. Terima kasih sharing-sharing pengalamannya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Mohon izin dan mohon onegai. Mohon onegai. Bisa nggak tadi Mbak Hikmah gambarnya tadi tolong dikirim ke sini ke saya gitu. Oke. Buat referensi. Oke. Ada Abeno Masuku tadi. Kalau ada Hongono no areba ne. Ureshii desu. Chigayo, mada aru. Ada desu ka? Apa Abeno Masku da? So desu. Ada desu ne. Nggak ada yang tak kasih orang soalnya. Donna masku desho ka? Coba. Moyo wa dou desho ka? Biasa kok. Tsunoiru. Kayak gini loh. Polosan. Itu yang pakai kuping atau pakai ada telinga atau pakai yang model yang cewek gitu? Enggak, maksudnya ya biasalah kayak masker biasa, cuma masker kain gitu. Terus ada tulisannya macam-macam. Minasama ni wa shingatta coronavirus kansen kakurai boushi ni mukete torikumi ni go kyōryoku itadaite koto ni kansha moushiagemasu. Lo tulisan di tulisan. Tapi di Jepang ada nggak pengusaha atau pedagang ini, Mbak, aksesoris masker? Kalau di Indonesia banyak nih. Oh iya, di Jepang nggak ada itu. Iyalah, itu bulusnya itu bisa kirimin tuh. Gini loh, ya itu saya yang juga heran lihat di Indonesia. Ada sih masker untuk yang lebih gaya gitu kan, maksudnya biar satu set sama fashionnya gitu. Cuma nggak ada yang sampai aksesoris manik-manik sampai apa masker untuk kondangan ya. Berarti Indonesia jin kreatif ya, Mbak. Sampai di biasanya ada pernah di maskernya itu loh. Ada gambar apa gitu. Enggak ya. Maksudnya sampai gambar. Iya macam-macam ya di Indonesia, di Jepang belum pernah nemu. Polosan berarti ya? Kok yang polosan yang banyak, terus model-model renda-renda lace gitu masih maksudnya agak gaya dikit, tapi kalau pakai manik-manik dan semuanya nggak pernah nemu. Oh gitu. Indonesia apapun bisa jadi uang, Mbak. Apa? Ini kalau di Abeno Masku itu ada tulisannya ini loh, new normal life. Jadi harus menjaga jarak sama orang,
harus pakai masker dan cuci tangan. Oke. Mbak, oleh-olehnya Mbak, bisa dikirim ke MGMP mungkin, Nenggajo. Iya, kirim alamat lah. Kode pos, Di sini alamat ada yang bersedia, maksudnya mau dikirimin gitu. Baik mah mau ngirim Nenggajo nih. Oh ya mau lah. Mau nggak? Mau dong. Ya, Mau. inbox. Ini nulisnya di mana? Nanti tak inboxkan. Mbak, Oke. kalau lebih dari satu orang, Mbak bisa nggak, sanggup nggak mengirim Nenggajo? Apa? Oh, Iya, kirim ke saya, nanti saya distribusikan deh. Gitu. enggak apa-apa kalau kotanya lain-lain ya tak kirim. Oh gitu. Oh sih, makasih. Iya. Oleh pembelajaran di sekolah, ya. Iya. Iya. Ya, soalnya nanti dapat stempel perangkonya kan dari Jepang. Iya. Nanti tak kirim ya, Mbak ya. Ini silakan Oke. daftar kalau begitu yang mau dikirimin yang gajo dari Bu Ima. Saya tunggu alamatnya ya. Silakan ya. Ini serius nih, Mbak. Serius nih, Mbak. Udah. Enggak Ya. apa-apa. Nggak apa-apa, Deska. Nggak apa-apa, Nggak Deska. Atau gini aja, mungkin dikirim satu alamat di MGMP, kemudian yang mau kirim ke ke kotanya mungkin ganti ongkir. Di Indonesia akan lebih murah. Kasihan kalau Mbak Hikmah mau ke banyak tempat yang kasih berapa gitu nanti. Ya. Ya udah gitu aja ya, Mbak. Oke. Terima kasih banyak. Bagi pengalamannya di sini, kita sangat bersyukur sekali Mbak Hikmah bisa Ya, berbagi pengalaman. sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang mau Nenggajo ya. Ya, nanti saya kirim Mbak listnya Oke. berapa orang ya. Hai, arigatou gozaimasu. Oke, kemudian kita beralih ke acara selanjutnya adalah pengembasan workshop tentang best practice dari Bu Selvi. Bu Selvi, sudah siapkah? Ini Mbak Hikmah mau ikut lanjut atau boleh meninggalkan? Kalau meninggalkan kita bisa foto bersama dulu mungkin. Oh iya, Bu. Mbak Hikmah masih di situ kah? Mau foto dulu katanya. Mau foto dulu sebentar. Oke, silakan dibuka ya ini kameranya silakan dibuka. Bu Sylvia, bisa diminta tolong? Iya, Sensei. Hai. Monggo kalau mau ikut berfoto bareng dengan Bu Hikmah, silakan dibuka kameranya. Dihitung ya, Bu Sylvie. Ini masih banyak yang nutup, Sensei, ini kameranya. Ya, udah biar tinggal aja deh. Oh, gitu. Kita buka yang ada, buka aja. Saya hitung ya, Sensei. Hai, dozo. Ada dua. Ichi-ni-san. Sudah, Sensei. Udah, satu kali aja. Apa lagi? Bentar. Ada dua slide kan? Ini yang tampil di tempat saya cuma satu ini, Sensei. Oh, cuma satu. Ini jadi satu, ya. Udah. Oke, terima kasih, Mbak Hikmah. Sampai ketemu lagi. Jangan kapok ya kalau misalkan saya undang lagi di acara yang berbeda. Oh, suaranya masih di mute. Suaranya masih di mute. Ya, maaf. GR sendiri kok Anies ngomong dewe. Silakan kalau ada pertanyaan apa-apa. Iya. Lain kali mata kondo yoroshiku onegai Hai, itashimasu. yoroshiku onegai shimasu. Hai, Domo. Arigatou gozaimashita. Saya permisi dulu ya. Moga-moga. Terima kasih Mbak. Masang deshita. Arigatou gozaimashita. Oke, sekarang kita pindah tempat ke Bu Selvi. Sudah siap dengan headsetnya. Cek sound, Bu. Coba cek sound. Tadi pakai handphone nggak kedengeran, pakai laptop nggak kedengeran.
Jadi tak Ya. pindah handphone aja. Jadi Ini aku handphone pakai ya? handphone aja. Ya, oh, Oke, siap. handphone. Oke. Silakan waktu dan tempatnya dipersilakan kepada Bu Selfie. Monggo. Selamat sore, konnichiwa, watashi wa Konnichiwa. Selfie desu. Yoroshiku onegaishimasu. Hari ini ada pembahasan best practice kemarin untuk diklat Nobel di Hotel Serpong, Hotel Horizon Grand Serpong, Tangerang. Nah, ini akan saya share untuk PPT-nya. Ini barusan tadi pagi, soalnya semalaman masih di sekolah sampai 10:30. Ada acara di sekolah. Sebentar ya, saya share. Sebentar. Oh, terima ya, nggak support kegiatannya. Oh, sebentar. Sebentar. Harus di PDF dulu. Sebentar. Coba sebentar pakai laptop ya. Tak join dulu pakai laptop lagi. Bentar ya, sabar. Ingatkan kembali sesi data yang belum presensi dan mengisi angket dimohon bisa mengisi presensi dan angketnya di kolom yang tersedia di kolom chat. Sudah masuk ya, Sensei ya? Ini sudah masuk ya, Sensei ya? Sudah. Itu praktek baik atau best practice dalam pembelajaran bahasa. Diklat Inovasi Pembelajaran tahun 2020, tanggal 6 sampai 10 Desember 2020 di Hotel Grand Serpong, Tangerang. Terus habis itu untuk apa itu best practice? Best practice adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menguraikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seseorang atau kelompok dalam hal memecahkan masalah saat melaksanakan tugas. Masalah melaksanakan tugas di sini otomatis untuk KBM ya, Sensei, kegiatan belajar mengajar. Kemudian, nah di sini ada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 bab 1 pasal 1 yang tertulis tentang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
oleh sebab itu didasarkan dengan undang-undang guru tadi, nah, ini diminta atau untuk melakukan melakukan praktek baik pada pengalaman mengajar yang paling memiliki tingkat keberhasilan dalam tujuan pembelajaran, efektivitas dan dampak yang dirasakan peserta didik yang sangat baik. Jadi pengalaman Sensei Taji pada saat mengajar itu diperlukan. Mana ya kira-kira yang ini berhasil, 1 kali berhasil, 2 kali berhasil. Nah, itu yang merupakan pengalaman mengajar yang memiliki tingkat keberhasilan yang bagus. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk melakukan praktek baik atau membuat best practice. Nah, yang diminta itu adalah begini. Jadi ada alurnya KBM pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang baik itu harus dirancang dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dilaporkan dengan baik, baru bisa dibentuk untuk best practice-nya. Nah, untuk itu, nah ini Sensei untuk sistematika itu, untuk best practice yang pada saat Innobel kemarin, itu tidak seperti sistematika yang dulu, yang asli, bukan sistematika yang pakem, tapi kemarin itu kita diberi sistematika pada saat yang Innobel tahun ini. Nah, itu kita harus tahu dulu kegiatan pembelajaran kita. Jadi ada pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Sebenarnya ini hanya salah satu contoh kegiatan pendahuluan. Kalau Sensei Taji saya rasa sudah tahu semua kegiatan pendahuluannya yang bagus seperti apa. Kalau saya ini ditekankan daring ya Sensei ya. Ditekankan daring, kalau saya itu biasanya berdoa dulu atau menyiapkan jaringan dulu. Saya cek, saya buka 15 menit lebih awal untuk daringnya itu, jaringan internetnya. Jadi anak-anak masuk dulu, saya kira sudah tahu semua masuk, atau mungkin salah satu dari mereka pasti ada yang, Sensei, ini kamera saya error, jadi saya cuma mendengarkan saja, seperti itu. Terus habis itu berdoa, ya seperti biasa. Nah, ini salah satu contoh yang ada di kegiatan Innobel kemarin. Jadi mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Sekarang ini ada sekolah yang menyenangkan, Sensei ya. Kapan hari ada diklat di Tangerang juga, itu tentang sekolah menyenangkan. Atau ada sekolah ramah anak. Jadi kita kondisikan seperti apa. Jadi Sensei Taji, kegiatannya apa dulu ya yang membuat anak-anak lebih tertarik dengan pelajaran kita, itu saja. Jadi ditulis Sensei itu, jadi kegiatan pendahuluannya apa, nanti menyampaikan kompetensinya yang awal dulu atau yang kemarin dulu, nah itu bisa dipertimbangkan sendiri-sendiri. Nah, di situ ada dengan siswa ya ini mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan pada materi tersebut. Kemudian untuk kegiatan inti, saya rasa Sensei Taji juga paham, sudah istilahnya sudah mendarah daging ya pembelajaran. Kegiatan inti itu prosesnya seperti apa, untuk mencapai kompetensi dilakukan secara aktif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, nah seperti itu. Jadi kita harus lihat juga bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Apalagi di era pandemi seperti ini, SDM peserta didik kita sangatlah menurun, dan itu saya rasakan juga. Jadi, terus ada juga kegiatan inti menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan era pandemi juga, disesuaikan dengan karakteristik pemata pelajaran dan peserta didiknya. Apalagi kalau peserta didiknya sekarang kan, ya Sensei ya, oh anak ini tidak bisa, oh anak ini tidak bisa, nah seperti itu. Nah, kita harus memilah-milah. Apalagi bahasa Jepang dengan daring, susahnya minta ampun.
Terus untuk kegiatan penutup, nah ini bersama-sama peserta didik seperti membuat rangkuman, refleksi, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, untuk penyusunan dari situ, dari kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup, itu baru penyusunan naskah praktek baik atau best practice-nya. Jadi, naskah ini ketentuan penyusunannya, naskah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan time New Roman 12 ukurannya. Terus ada margin dan jumlah halamannya, kanan 4, kiri 4, atas 4, bawah 3. Terus ada minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Oh, itu ada yang salah, Sensei. Kalau nggak salah itu kiri 3, bawah 3. Kanan 4, oh maaf, kanan 4, atas 4, kiri 3, bawah 3. Nanti, ya kalau nggak salah begitu ya, Sensei ya. Nah, terus ada daftar pustaka dalam lampirannya. Terus daftar pustaka sudah ada contohnya di situ, Sensei. Ya. Terakhir, itu ada outline praktek baik inovasi pembelajaran bahasa tahun 2020 yang saya bilang tadi. Tidak sesuai dengan sistematika yang asli. Jadi kemarin kita juga menanyakan, kenapa kok bukan sistematika yang sebenarnya? Katanya Bu Nianya, itu ya ini dari P4TK mintanya seperti ini. Jadi kita bikinnya untuk best practice-nya juga cuma judul, nama penulis, pendahuluan, ada tujuan pembelajaran, tahapan pembelajaran itu dari pendahuluan, inti, dan penutup itu harus ada. Jadi sistematikanya berbeda untuk best practice yang tahun ini. Sudah, Sensei, itu semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi. Kalau memang ada pertanyaan, monggo. Monggo, Sensei, kalau ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaannya. Sensei? Terima kasih Bu Selvi. Ya. Tadi bisa dicontohkan best practice-nya Bu Selvi seperti apa, di-share di sini mungkin ya. Oh ya, sebentar ya, saya baik, share ya. Mas. Best practice-nya. Saya lihat dulu ya. Bentar ya, Sensei, soalnya masuk ke ini ya. Sambil bertanya, Sensei, enggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan. Sambil saya cari. Silakan Sensei yang lain. Monggo kalau ada yang berminat untuk membuat best practice, bisa tanya-tanya gimana caranya di sini. Saya juga lagi belajar ya, karena aturan membuat best practice yang untuk kali ini tuh sepertinya agak berbeda dengan aturan yang sebelumnya gitu. Tapi ini adalah menurut saya best practice yang paling simpel yang bisa dibuat lah. Kalau menurut saya gitu. Sensei mungkin bisa dibagi atau diberikan informasi bahwa materi pembelajaran yang dilakukan pada masa pandemi sekarang ini bagaimana? Mungkin bisa disampaikan, Sensei? Iya, oke. Pada saat pandemi itu yang punya saya atau yang best practice-nya? Kalau saya, pelajaran saya pada masa pandemi, gitu Kak Sensei? Ya. Ya, oke. Kalau saya pada saat pandemi itu kan sekolah saya kan termasuk sekolah zonasi ya, Sensei ya. Jadi memang benar-benar kita harus bekerja keras dengan apalagi yang tahun kemarin, yang sekarang kelas 11 itu anak zonasi itu macam-macam. Ada yang low benar, ada yang high benar, ada yang di tengah-tengah. Nah, jadi saya yang harus yang harus aktif juga untuk mencari mereka, mencari ya,
Jadi mereka benar-benar harus di-push. Kalau saya itu ya gitu, ayo cepet agak keras sedikit tapi tetap menyenangkan. Jadi saya memberikan yang sederhana tapi anak-anak paham. Biasanya saya memberikan modul dulu Sensei. Saya kasih modul dulu. Nah, itu modul itu malam hari sebelumnya. Sehari malam sebelum pembelajaran. Biasanya kan pembelajaran jam 7 ya Sensei. Nah, itu malam saya kirim jam 7 malam, saya kirim modulnya, nah, itu anak-anak belajar. Tidak semua materi, misalnya jikang Sensei ya. Saya ambil jikang saja yang kelas uci saja, uci kelas 11. Saya ambil uci, materi uci. Itu tidak langsung semua saya kasih. Paling kalau dalam era pandemi ini, saya cuma kasih 2 materi. Nah, jadi uci itu saya kasih cuman apa saja yang ada di dalam rumahmu. Seperti itu. Jadi benda-benda apa? Jadi kosakata dulu masuk. Habis itu masuk kosakata, saya tambahin uwe nakasitanya. Seperti itu. Jadi cuma 2 Sensei. Nah, itu mereka harus akan. Habis gitu saya suruh mereka untuk bikin kalimat. Lama ya Sensei. Bentar ya Sensei. Itu saya suruh bikin kalimat. Saya suruh bikin kalimat satu persatu. Random Sensei. Kalau enggak gitu ditinggal sama anak. Nah, jadi kalau ada yang ditinggal tidur, ada yang tinggal lari, ada yang ditinggal jogging seperti itu, atau mandi, atau makan. Nah, itu biasanya kamera saya suruh buka. Nah, kalau kamera sudah buka kan kelihatan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ekstra kerja keras sebenarnya dari gurunya, mungkin yang semakin pintar gurunya, karena IT-nya harus bergerak kan seperti itu. Harus harus berinovasi. Nah, harus tahu medsos seperti apa. Yang dulu tidak bisa pegang medsos, mungkin sekarang medsosan, terus habis itu yang dulu tidak bisa Google Meet atau Zoom, sekarang bisa seperti itu. Sedikit-sedikit. Sensei, ini tidak bisa saya kirim lewat grup aja ya Sensei. Bagaimana contohnya yang ini Sensei? Ya, boleh. Saya kirim lewat grup saja ya. Ya, Soalnya boleh. ini kok nggak kelihatan, nggak segera menyimpan. Oke, saya ingatkan lagi yang belum mengisi daftar hadir. Untuk Bu Erma, mohon di-share kembali Bu daftar hadir dan angketnya Bu. Mungkin ada yang barusan bergabung jadi tidak terlihat di situ daftar hadirnya. Selfie Sensei untuk best practice-nya apa sama kayak yang di Inobel kemarin? Kalau itu saya sudah ada. Oh, itu iya. Sama ya? Iya, sama. Oh, enggak. Soalnya ini nggak bisa lama. Kalau Bu Sylvia bisa share di sini, monggo silakan dibantu. Share, Mbak Sylvie. Iya, sebentar Sensei. Bu Erma mohon di-share kembali link presensi hari ini Bu Erma. Ada pertanyaan lain Sensei sambil nunggu itu Sylvie Sensei? Itu Sensei mungkin di-sharingkan materi-materi yang bisa digabung apa saja pada masa pandemi seperti ini Sensei. Materi yang mana Sensei? Ini sudah terlihat atau belum Sensei? Ya sudah. Materi yang waktu diminta P4TK itu loh Sensei, untuk kelas 10, 11, 12 materi apa saja yang bisa kan tidak semua KD bisa. Oh iya. Untuk KD-KD pada teman-teman. Ya. Oke Sensei. Untuk KD-KD itu yang di kelas 10 atau kelas 11 atau kelas 12 itu bisa di-combine Sensei. Itu tergantung sekolah masing-masing. Terserah Sensei juga. Kalau kemarin itu sudah di-combine, bentar Sensei ya, cari ya. Itu di-combine dari KD 3.1 dengan KD 3.2.
sekolah sini. Gabungan KD. Bentar, Sensei, bentar. Baik, Sensei, penggabungan KD untuk kelas 10 itu 3.1 digabung dengan 3.2. Terus 3.3 digabung dengan 3.6. Untuk 3.4 digabung dengan 3.5. Sedangkan kelas 11 itu 3.1 digabung dengan 3.3. Dan 3.2 berdiri sendiri, Ryoko. Itu pun cuman tabe mono saja. Terus untuk kelas 12 hanya Shumi dan Himanatoki. Itu penggabungannya untuk KD bahasa Jepang. Terus ini adalah contoh untuk yang Maaf, bisa PPT diulangi, saya. Sensei. Bisa diulangi. Oh, bisa diulangi? Oh, boleh, boleh. Untuk penggabungan KD bahasa Jepang yang kelas 10 kemarin disepakati itu 3.1 digabung dengan 3.2. Jadi Aisatsu digabung dengan Jikoshokai. Terus 3.3 digabung dengan 3.6 Jikang dan Gakono Seikatsu. Sedangkan 3.4 digabung dengan 3.5 Kazoku dan Degiru Koto. Nah, itu terserah Sensei, masuknya nanti semester 1 itu apa, semester 2 itu apa. Nah, itu penggabungannya untuk pandemi, selama pandemi yang kelas 10. Sedangkan yang kelas 11, 3.1 digabung dengan 3.3. Uchi digabung dengan Mainichi no Seikatsu. Ada hubungannya kan, Sensei? Makanya kita kemarin sepakatnya 3.1 dengan 3.3. Sedangkan 3.2 itu berdiri sendiri, Ryoko, tapi hanya yang tabemono saja. Itu. Untuk yang kelas 12, baik semester 1 atau semester 2, kita hanya pakai Shumito Himanatoki. Jadi kan ada Shumi sama Sumito Himanatoki. Jadi kita gabung. Gitu, Sensei. Ada lagi pertanyaannya, Sensei? Sedikit menambahkan ya, Ya. Bu Selfie. Ini sebenarnya tidak paten harus seperti itu yang Ya, tidak paten. Iya, benar. Tidak paten, terserah Sensei Taji. referensi saja ya, bahwa Ya, referensi saja. bisa digabung gitu. Ya, kemarin kan kesepakatan kita pada saat di kelas saja. Tapi boleh digunakan, boleh tidak. Terserah Sensei Taji, terserah kondisi sekolah dan karakteristik anak, begitu kan peserta didik. Seperti itu. Itu contoh saya yang untuk yang kemarin untuk best practice saya pakai pemanfaatan gestur untuk menghafal letak benda dan arah dengan metode Lido dalam pembelajaran bahasa Jepang. Metode Lido maksudnya listen and do. Nah, karena saya ambil ini, Sensei, supaya apa? Supaya anak bergerak. Supaya anak dalam masa daring begini, saya kan pakai pakai Google Meet ya, Sensei. Saya tidak pakai Zoom tapi pakai Google Meet. Nah, itu saya kan bisa lihat anak-anak itu kalau enggak gitu mereka banyak tidurnya, banyak klesetannya seperti itu. Ditinggal lari sama anak seperti itu. Sensei ini bisa
bisa lanjut ya Sensei. Silvi Sensei, minta tolong. Nah, itu. Nah, ini saya pakai sistematika yang diberikan oleh P4TK. Ada biodata penulis, ya. Ini mintanya segini saja, P4TK. Jadi biodatanya cuma ini aja. Lanjut, Silvi Sensei. Maaf ya, ada suara ini, ada acara di depan rumah saya. Nah, ini untuk daftar isi. Daftar isi, nah, itu saya bagi menjadi beberapa bab. Bab untuk pendahuluan, nah itu ada latar belakang, masalah, kondisi, dan sebelum dan saat pandemi. Kemarin dimintanya begitu, kondisi sebelum dan saat pandemi. Terus tujuan, terus saya ambil kajian teorinya. Terus yang bab 2, tujuan pembelajarannya. Bab 3, tahapan pembelajarannya. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ya, sistematikanya tidak beda ya, Sensei. Mungkin sensei-sensei taci yang lain mungkin menulis best practice-nya sudah canggih, sudah dengan sistematika yang benar. Ini katanya mereka juga benar dari P4TK Bahasa ini benar untuk tahun ini seperti itu yang diminta. Nah, kemarin kita tunjukkan yang sistematika yang biasanya, nggak usah pakai yang ini aja karena yang diminta yang ini. Terus ada bab 4, materi ajarnya. Materi ajar itu saya pakai materi ajar sama bahan dan media ajarnya. Terus bab 5. Bu Selvi. Ya. Waktunya mohon maaf kurang 1 menit lagi. Oh ya, enggak apa-apa. Ini nanti Sensei bisa dibuka, enggak apa-apa. Bisa dibuka. Saya kasih ke Sensei, silakan untuk mau dicontoh. Tapi itu masih belajar ya saya Sensei ya. Kemarin saya belajar untuk membuat best practice bagaimana. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan Sensei. Mungkin yang biasa membuat best practice, oh ini salah gitu. Saya yang minta maaf Sensei sebelumnya. Gitu. Hai, arigato. Maaf ya Sensei ya kalau ada kesalahan kata atau apa. Kalau boleh Ya. sedikit saya komentari. Boleh, silakan. Itu tadi ada sedikit perbedaan kalau dengan best practice saya. Untuk yang di awal-awal penulisannya saja sih. Yang kalau yang di awal tadi saya tidak menuliskan biodata seperti itu. Hanya judul ya, kemudian nama, terus email, alamat sekolah itu aja. Iya, enggak apa-apa Sensei. Itu kan tergantung Sensei tacinya masing-masing ya. Iya. Terus ini kan kalau dibuat model makalah gitu ya. Tapi kadang kalau mau dibuat model artikel, kita nggak usah bikin daftar isi. Nggak usah bikin daftar pustaka. Iya. Daftar isi maksudnya bukan. Daftar pustaka ya harus ada. Oh iya, ya maaf. Ya, daftar isi. Daftar isinya maksudnya. Ya. Hai, arigatou gozaimasu. Selfie Sensei deshita. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Semoga menginspirasi teman-teman yang lain untuk membuat best practice seperti ini dan bisa di-sharingkan ke teman-teman. Oke, kita beri pertanyaan itu Sensei di chat, mungkin dijawab. Ya, ada ini. Ada batasan halamannya? Tidak ada. Ya. Kemarin itu mintanya minimal 5 halaman, maksimal 10 halaman. Tapi ternyata lebih dari 10 halaman. Setidaknya 5 halaman ya. Intinya saja isi ya, isi 10 saja ya, isi. Ya. Oh iya. Itu di luar lampiran nggak dihitung. Ya, luar lampiran dan yang lain-lain. 10 halaman. Jadi intinya kalau best practice itu adalah praktik baik yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah dilakukannya, bukannya akan dilakukan, tapi yang sudah pernah dilakukan. Dan ada bukti fisiknya, nanti disertakan, misalnya dalam bentuk grafik atau data-data, atau mungkin ada dokumentasi video seperti itu bisa dilampirkan sebagai bukti bahwa sudah melakukan best practice. Ini, Sensei. Kemudian untuk berapa jumlah peserta untuk best practice itu minimal 1 kelas. 1 kelas saja sudah cukup gitu. Nggak perlu banyak. Iya.
Betul. Hai, itu tadi best practice dari Chelsea Sensei. Arigatou gozaimashita. Oke, kemudian kita menginjak ke acara yang terakhir ini ya. Acaranya tentang pengumuman atau dan lain-lain dari Bungkasai MGMP 2021 yang akan kita selenggarakan sebentar lagi. Jadi tolong diikutin terus perkembangan Bungkasai seperti apa. Kemudian saya sekarang persilakan Bu Erma untuk melaporkan bagaimana perkembangan Bungkasainya. Silakan Bu Erma. Siap, Bu Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Ini masih repot, sudah libur apa masih repot-rapotan ini, Sensei? Kalau sekolah saya sudah libur ya? Rapotan belum. Belum rapotan, tanggal 23 saya. Walah, berarti saya sudah hongkang-hongkang ini. Enak. Bu Sylvia onegaishimasu. Oke, untuk sore ini saya mencoba untuk mengeserkan tentang teknis pelaksanaan Bungkasai. Siapa itu? Enggak ya. 23. Jadi teknik pelaksanaan Bungkasai ke-23 ini akan dilaksanakan secara online. Anak saya menangis ini. Sabar sayang. Mama bingung. Sebentar, nggih. Dicekel anaknya. Itu nggak bisa, anak cabut botol lowongan. Yes, nggak. Oke, aku meeting di sini. Ya udah, oke, saya lanjutkan. Maaf gangguan. Teknis Bungkasai 23 ini kita laksanakan secara online. Caranya seperti ini. Kita mencoba masih menggerabak ya Sensei Gata, tapi ini mencoba untuk cara seperti ini. Oke, next Sylvia Sensei. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Sensei Gata yang telah mengikuti atau mendaftarkan siswa-siswinya untuk mengikuti lomba Bungkasai pada kali ini. Alhamdulillah lomba presentasi ini diikuti oleh 12 peserta, kemudian rodokunya 30 peserta, baca berita 29 peserta, karaoke 18 peserta, kemudian yang lolos nanti hasilnya adalah 10 peserta, kemudian Deskar 24 peserta, cerdas story 15 peserta. Jadi total pada Bungkasai online kali ini adalah 128 peserta. Oke, next. Sensei, halo. Oke, next. Baik, aplikasi pada lomba Bungkasai kali ini kita akan menggunakan 3 ruang Zoom. Jadi ada Zoom 1 atau untuk Zoom utama, kemudian Zoom 2 dan Zoom 3 sebagai Zoom lomba, dan ini akan diadakan 2 shift seperti kerja ya, ada 2 shift yaitu pagi dan siang. Oke, next. Pada Zoom 1, Zoom utama itu nanti kita isi dengan pembukaan, kemudian lomba presentasi, akan dilaksanakan pagi hari, kemudian lomba karaoke dilaksanakan pada siang hari, kemudian penutupan pengumuman juara. Oke, next. Pada Zoom 2 itu nanti diisi lomba rodoku karena pesertanya banyak, jadi mulai pagi, kemudian diikuti nanti siangnya lomba cerdas story. Oke, next. Pada Zoom 3-nya, lomba baca berita dilaksanakan pagi hari, kemudian lomba final Deskar pada siang hari. Next. Nah, ini adalah schedule plan-nya, yaitu yang pertama adalah daftar ulang atau registrasi
dilakukan 45 menit sebelum lomba pada WAG masing-masing lomba. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, Sensei Gata, jadi kami semua panitia setiap masing-masing lomba membuat memiliki WA group yang isinya para peserta. Jadi dimohon nanti kepada pembimbingnya memantau, menanyakan tentang perkembangan lomba bungkasai kepada siswa-siswinya. Oke, next. Pada Zoom utama ini, shift paginya karena pembukaan, ini prediksinya karena sebelumnya adalah registrasi, maka pembukaan ini dimulai pada pukul 8.30. Ini kita prediksi saja nanti setelah selesai pembukaan dilakukan kurang lebih dari 1 jam. Insya Allah nanti bisa dihadiri oleh dari Provinsi Jawa Timur, kemudian Konjen, JF, itu nanti bisa hadir dalam pembukaan kita bungkasai ini. Kemudian dilanjutkan pada prepare lomba presentasi ini. Jadi presentasi ini dimulai antara pukul 9:30 sampai jam maksimal karena 12 peserta itu kita mengalokasikan 2 jam ya. Jadi selesainya sekitar jam 12. Maka lalu dilanjutkan di lomba karaoke itu dimulai pada 12.30 di Zoom utama. Kemudian next, pada Zoom 2 itu shift pagi. Jadi tidak semua karena di Zoom itu pesertanya yang menghadiri yang bisa ikut itu kan terbatas. Jadi tidak wajib semua peserta mengikuti pembukaan. Ya, maka pada Zoom 2 dan Zoom 3 ini jadi bisa melakukan lomba terlebih dahulu. Pada Zoom 2 lomba Rodoku jam 9, kemudian shift siangnya lomba cerdas story pada 12:30. Karena lomba Rodoku ini pesertanya banyak sekali, tapi kita prediksikan jam 12 bisa memperoleh finalnya. Sampai final jam 12 bisa selesai. Itu prediksinya ya. Kemudian dilanjutkan ke lomba cerdas story jam 12.30. Next. Pada Zoom 3 ini juga sama. Lomba baca berita kita lakukan pada jam 9 pagi. Jadi tidak perlu mengikuti pembukaan, tidak apa-apa. Jadi langsung masuk kepada Zoom-nya masing-masing. Jam 9, kemudian sama prediksi selesainya kita kasih jam 12 selesai. Lalu dilanjutkan nyambung untuk di lomba Deskar. Deskar dan karaoke ini pesertanya tinggal masing-masing 10 karena sudah terseleksi Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, next. Jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu guru pembimbing, mohon kerjasamanya untuk memantau siswa-siswinya untuk mengikuti perkembangan yang ada dalam WA Group. Karena kami tidak memasukkan guru pembimbing. Jadi kami mohon untuk guru pembimbing rajin mengecek ya, bertanya kepada siswa-siswinya seperti itu. Next. Mohon doa dan dukungannya, semoga kami bisa menjalankan bungkasa ini dengan lancar dan tidak ada hambatan. Itu saja. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Hari ini adalah tanggal 20, jadi seperti planning kami sebelumnya, kami akan mengumumkan hasil seleksi lomba pada penyaringan seperti lomba presentasi, karaoke, dan desain karakter. Namun untuk hari sore ini, saya baru bisa menerima hasil dari lomba presentasi. Untuk yang lomba desain karakter dan karaoke, insya Allah antara malam ini dan maksimal besok kami bisa mengeserkan hasilnya. Jadi mohon untuk memantau perkembangan bungkasai online ini. Onegaishimasu, Sylvie Sensei bisa di-share hasil seleksinya presentasi.
Sensei. Sebentar, Erma Sensei itu yang di mana ya? Saya kirim di Barusan? WA-nya jenengan, WA. Oh, ya, ya, bentar. Jadi seperti itu untuk planning pelaksanaan bungkasai yang akan kita lakukan pada 2 Januari ini. Bagaimana, apakah boleh penonton luar untuk mengikutinya? Kita masih mencoba formula-formula supaya apakah bisa dilihat secara publik atau bagaimana, nanti kita masih memikirkan. Nanti insya Allah kita akan share dan selalu mengkomunikasikan hasil perundingan atau diskusi para panitia bungkasa ini. Seperti itu. Jadi mohon dukungannya saja karena ini berbeda dengan sebelumnya. Nah, monggo dipirsani Bapak Ibu, Sensei Gata, ini adalah hasil yang lolos seleksi masuk final ya untuk presentasi pada Bungkasai 23 tanggal 2 Januari. Silahkan untuk dipersiapkan materinya, PPT-nya, siswa-siswanya, jadi untuk dilatihkan. Seperti itu. Ada yang pertama, ini bukan berdasarkan dari naskah terbaik ya, tapi semuanya hasil dari diskusi dari para panitia, kemudian juri presentasi, kemudian dari JF bahwa siswa kami atau dari Jawa Timur ini layak untuk mengikuti final, seperti itu. Mungkin itu saja, atau nanti silahkan dicatat atau nanti bisa kami share di WA grup ya Bapak Ibu. Itu saja untuk perkembangan Bungkasai kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh silahkan. Saya kembalikan ke Bu Luza ya. Terima kasih Bu Erma. Ya, sudah ada sedikit kepastian ya, siapa-siapa saja yang akan maju ke final lomba presentasi Bungkasai ini sebagai lomba yang paling yang paling inti lah, lomba inti dalam Bungkasai ini. Jadi Bapak Ibu guru, pengajar, pembimbing, siswa-siswa yang tercantum dalam daftar yang tadi agar segera bisa bersiap-siap ya untuk melatihkan siswanya supaya bisa tampil secara maksimal sesuai dengan aturan-aturan yang sudah tertera pada proposal Bungkasai yang sudah di-share pada hari-hari sebelumnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, monggo. Sebelum kita akhiri pertemuan MGMP kali ini, untuk seleksi lomba desain karakter dan karaoke nanti akan disusulkan kembali. Kita belum mendapatkan hasil dari juri, masih dalam proses ini ya. Secepatnya nanti kalau misalkan sudah ada kabar, akan segera kami kabarkan ke Bapak Ibu sekalian ya. Monggo, ada yang mau ditanyakan di sini? Bungkasai kali ini adalah Bungkasai pertama yang berbentuk berformat online. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasama dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian supaya Bungkasai ini adalah mulai kita semua jadi bisa berjalan dengan baik dan lancar begitu. Kemudian terima kasih dukungannya Bu Lotri. Kami sebenarnya panitia semuanya ini bukan tim IT ya, kita guru biasa ya. Jadi kalau misalkan nanti ternyata ada kendala-kendala atau hambatan, mohon dimaafkan. Jadi kita semaksimal mungkin bekerja, berkolaborasi dengan teman-teman supaya bisa mewujudkan Bungkasai ini. Dan kalau misalkan ada kekurangannya mohon dimaafkan. Misalkan nanti ada
ada perubahan-perubahan di sana sini, itu semata karena penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan karena kondisinya memang belum menentu ya, seperti itu. Terus ada Pak Iwan di sini nggak, Pak Iwan? Ya, dulu pernah Pak Iwan bilang, kok bungkasannya sebentar gitu. Kalau cuma sebentar, kok nggak seharian gitu ya. Nah, ternyata mungkin ini doanya Pak Iwan atau bagaimana. Jadi untuk bungkasai tahun 2021 ini karena keterbatasan fasilitas ya, jadi kita buat dua shift gitu, ada shift pagi, ada shift siang gitu. Jadi tidak bisa bersamaan waktunya karena jumlah lombanya ada 6 ya, Zoom-nya ada 3, jadi kita bagi ada 3 lomba pagi hari, 3 di sore hari. Jadi nanti selesainya juga tetap jatuhnya sore gitu. Tetapi karena kita online, jadi tidak harus standby dari pagi sampai sore seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menunggu waktunya muridnya tampil di rumah sambil layeh-layeh, nggak usah kemana-mana begitu. Terus siswanya juga nggak usah standby dari pagi sampai sore, enggak, kita kan sudah ada shiftnya masing-masing, jadi standby-nya pada shiftnya saja gitu. Yang standby di sini pagi sampai sore adalah panitia Ibu, jadi mohon dukungan dan supportnya supaya tidak terjadi kendala-kendala yang berarti gitu. Kita di sini juga saling support dan backup gitu. Kalau misalkan ada yang tidak bisa, nanti akan bisa digantikan dengan teman-teman yang lain. Jadi saya minta juga untuk panitia tetap solid ya, saling mendukung. Kalau misalkan ada yang kesulitan, kita bantu. Kalau misalkan ada yang hima tangannya, ya yang gitu kudasai. Jadi kita saling membantu di sini. Oke, itu saja mungkin sedikit tambahan dari saya. Saya sebagai koordinator lombanya juga di sini, bukan sebagai ketua MGMP, koordinator lomba juga. Kemudian sebenarnya ada kabar duka atau tidak bagus juga sih. Di sini ada satu pengurus yang tidak bisa hadir gitu, Bu. Kalau bisa mendengar nanti bisa disampaikan. Bu Prahesti, ibundanya sedang sakit gitu. Jadi mohon doanya untuk kepada ibu bapak semua supaya mendoakan agar Bunda dari Bu Prahesti bisa segera sembuh begitu, dan Bu Prahesti bisa ikut acara kita, acara MGMP ini kembali gitu ya. Oke, Bu Erma mungkin ada yang ditambahkan, Bu Erma? Mungkin untuk sementara itu dulu Sensei. Jadi nanti kalau ada perubahan atau apa bisa kami share-kan atau informasikan melalui WA. Jadi sering memantau saja. Iya, Seperti itu. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, misalkan langsung kan nanya di sini, bisa langsung japri atau bisa tanya ke grup MGMP ya. Terus apa lagi yang kelupaan hari ini ya? Atau apa lagi ya Bu Erma ya? Sudah ya, itu sudah. Mungkin ini usulan nanti karena ada yang sudah best practice, mungkin kan Sensei Gata mau ada yang membuat best practice, ada workshopnya Sensei. Oh, itu untuk acara workshop ya. Itu nanti kita bicarakan untuk pertemuan berikutnya Bu Erma ya. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita lakukan pada bulan Februari gitu ya. Oke, jangan lupa sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini, yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadirnya ya Bapak Ibu ya. Gratis kok, ini gratis. Ini buat laporan Bu, Pak, buat laporan kita nanti ke JF supaya kelihatan bahasa Jepangnya Jawa Timur itu masih banyak ya gitu loh, kegiatannya masih eksis. Nah, seperti itu. Jadi mohon diisi daftar hadirnya sebagai bentuk partisipasi dan bukti fisik bahwa kita sudah berkegiatan di sini.
Oke, itu saja. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, Bu Erma? Pas. Pas. Baiklah. Untuk masalah bungkasai nanti setelah Natal tanggal 25 nanti kita akan mengadakan rapat koordinasi, tapi hanya untuk panitia saja ya. Rapat koordinasi, mungkin ada panitia bungkasai yang ada di sini ya. Mau disampaikan kepada teman-temannya yang tidak hadir, nanti MGMP akan mengadakan rapat koordinasi sebelum hari H, jadi supaya lebih mantap lagi begitu, lebih siap lagi untuk melakukan bungkasan online ini. Waktunya nanti menyusul dan diperkirakan mungkin hari Minggu aja ya, hari Minggu. Kita pakai Zoom karena kita sudah bayar Zoom, jadi pakai Zoom. Sekalian nanti ya, nanti belajar pakai Zoom yang bagian host, nah itu perlu nanti berlatih memakai Zoom. Begitu. Itu sedikit informasi tambahan dari saya. Udah, kalau misalkan tidak ada lagi yang disampaikan, Mbak Irma, oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya segata semuanya di sini sudah mengikuti acara pertemuan rutin MGMP dari awal sampai akhir. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata. Semoga acara kali ini bisa memberikan manfaat dan sedikit inspirasi gitu bagi Bapak Ibu dalam berkarya, dalam mengajar, dan dalam apa sajalah yang dalam berbuat kebaikan begitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.